Shalom, kita bertemu kembali dalam acara Irama Nafas Kehidupan. Pada kesempatan ini, kita akan berbicara mengenai sermon bahan khotbah pada Minggu tanggal 14 Maret 2021, yaitu pada Minggu Letare, di bawah terang topik Kasih Karunia Allah yang Menghidupkan. Mari kita membuka Alkitab kita yang tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Inilah firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Surat Efesus ditulis kira-kira tahun 60 sampai 61 Masehi oleh Rasul Paulus selama ia dipenjarakan di Roma. Surat ini disampaikan kepada sidang jemaat di Efesus oleh Titikus, yang juga digunakan Paulus untuk menyampaikan sepucuk surat kepada orang Kolose. Surat kepada orang Kolose dan surat kepada orang Kristen di Efesus ditulis Paulus kira-kira pada waktu yang sama. Maka ada sejumlah persamaan antara Efesus dan Kolose. Ada hal yang penting dijelaskan oleh Paulus, seperti nasihat tentang materialisme, karena Efesus adalah kota yang penting di Asia, provinsi dari Romawi, dan terkenal dengan perdagangan dan menjadi kota yang kaya, dan menganggap kekayaan sebagai hal yang penting. Efesus adalah kota yang indah dengan kuil Artemisnya yang megah. Di sana terdapat sebuah batu meteor terkenal yang konon dikirim oleh sang dewi. Ratusan pelacur melayani di kuil ini, dan para pedagang setempat menjual berbagai lukisan, patung, dan perhiasan Dewi Artemis. Kota ini juga memiliki teater-teater yang besar, sebuah stadion tempat pertarungan para gladiator, dan perpustakaan. Paulus berkarya di Efesus sekitar 3 tahun. Oleh karena itu, Paulus menjelaskan tentang warisan sejati yang tersimpan sebagai kekayaan mulia. Dalam pasal 4 ayat 20-24 dan pasal 5 ayat 3-5 dijelaskan mengenai perbuatan moral, kemudian mempertentangkan bait dengan kuil dalam pasal 2 ayat 21
dan pasal 4 ayat 25 sampai 32. Hal ini menentangkan praktek denomisme karena Efesus terkenal dengan ilmu gaib dan pengaruh sihir. Satu generasi kemudian, penulis kitab Wahyu menulis bahwa orang-orang Kristen Efesus tidak lagi mencintai Kristus. Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Paulus menuliskan situasi dan cara hidup anggota jemaat yang berasal dari bangsa-bangsa non-Yahudi pada waktu dahulu, sebelum mereka bertobat dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Paulus dalam ayat ini menjelaskan posisi orang percaya yang sebelumnya sudah berdosa. Setiap manusia lahir dalam keadaan dosa, tidak karena kesalahannya sendiri, melainkan karena keadaan konkret umat manusia yang berupa keadaan dosa dan yang berdasarkan keadaan awal atau dosa Adam. Dalam teks ini Paulus menjelaskan apa yang Allah lakukan bagi semua orang. Ini menunjukkan bahwa Allah yang berinisiatif menyatakan belas kasihan, rahmat yang dilimpahkan. Dalam situasi seperti yang digambarkan di atas itu, Allah bertindak. Ia tidak membiarkan manusia binasa dalam dosanya. Ia menyelamatkannya dari kematiannya. Ayat keempat dan keenam dalam teks ini, Paulus menjelaskan bahwa orang-orang yang mati adalah orang-orang yang tidak melihat Allah dan tidak mau mengakui adanya Allah yang begitu penuh kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Begitu besar kasih Allah kepada orang-orang berdosa, sehingga anaknya sendiri Yesus Kristus Ia serahkan ke dalam maut untuk keselamatan mereka. Alur pemikiran Paulus menjelaskan bahwa murka dan kasih Allah itu berjalan bersama, karena di situ terletak kebesaran kasih Allah. Hal ini dinyatakan kepada Paulus oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus ini telah memasuki kematian, supaya dengan jalan itu orang percaya boleh dihidupkan kembali. Apa yang hendak kita lihat dalam nats kita saat ini? Yang pertama, kita adalah umat terpilih. Sebagai orang yang terpilih, kita harus menyadari bahwa pemilihan tersebut bukan berasal dari diri kita sendiri. Artinya untuk menjadi percaya kepada Kristus, Allah lah yang berinisiatif untuk memanggil kita menjadi umat-Nya. Sebagai orang yang terpilih, tentunya kita memiliki kekhususan sendiri sehingga Allah memilih kita untuk mengikut Dia. Sebagaimana seseorang yang memilih rekannya, tentu ia tahu talenta yang ada pada rekannya, sehingga ia terpilih. Demikian juga dalam hidup kita. Tentunya ada keunikan tersendiri yang Allah temukan dalam diri kita, sehingga kita dipanggil dan diangkat menjadi anak-Nya. Talenta, keunikan, dan kekhususan itulah yang harus kita pergunakan untuk menjalankan rencana dan rancangan Allah. Sebagaimana orang yang terpilih, tentunya ada tugas yang harus diemban. Dengan demikian, kita harus belajar untuk terus-menerus menjalankan tugas tersebut. Maka dalam segala situasi bukan diri kita yang harus terlihat, tetapi tugas tersebutlah yang harus terlihat oleh orang lain. Tetapi siapa diri kita? Hanya Tuhanlah yang mengetahui. Jika saya bekerja pada sebuah perusahaan, maka segala sesuatu yang saya hasilkan di dalam pekerjaan saya itu bukanlah milik saya, tetapi menjadi milik perusahaan di mana saya bekerja. Semua yang saya kerjakan hanyalah untuk kemajuan perusahaan. Maka nama saya tentunya tidak akan terlihat. Hanya nama perusahaanlah yang akan dikenal publik. Demikian juga dengan iman kepada Yesus Kristus. Bukan kita yang harus terlihat, tetapi Yesus Kristuslah yang harus terlihat melalui karya kita. Namun siapa kita? Hanya Kristuslah yang tahu dan mengenalnya. Maka benarlah yang dikatakan Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
Yang kedua, kekayaan bukanlah tujuan hidup, tetapi anugerah. Umat Tuhan hendaknya mengerti bahwa kekayaan bukanlah tujuan kehidupan, dan kemiskinan bukanlah sebuah kutuk. Intinya kita diberikan talenta yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Tinggal bagaimana kita mengolah talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Kekayaan yang sesungguhnya sebenarnya telah diberikan kepada kita. Hanya saja kita selalu menganggap bahwa itu bukanlah kekayaan. Mari kita lihat. Yesus Kristus meninggalkan kekayaannya menuju kemiskinan agar kita yang miskin menjadi kaya. 2 Korintus 8 ayat 9. Apakah Yesus Kristus memiliki harta yang melimpah? Atau apakah ia memiliki hotel dan tanah yang luas? Maksud kekayaan di sini bukanlah mengenai harta benda, tetapi mengenai kaya akan pengertian yang mendalam. Jika kekayaan yang dicari hanya mengenai harta atau benda, maka kekayaan akan menciptakan rasa haus yang tidak akan berkesudahan. Maka kemiskinan pun akan menciptakan keluhan yang tidak akan berujung. Tetapi jika yang dicari adalah kekayaan dalam hal hikmat dan pengertian, serta kekayaan dalam Yesus Kristus, maka kekayaan harta akan menciptakan syukur yang terus-menerus. Sedangkan kemiskinan akan menciptakan semangat yang tidak berkesudahan. Tetapi inti dari semua itu adalah mempergunakan kekayaan dan kemiskinan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Percayalah, jika kita mampu mempergunakan kemiskinan dan kekayaan kita untuk kemuliaan Tuhan, maka sebenarnya kekayaan itu sudah menjadi milik kita. Saudara-saudari, jika Yesus Kristus meninggalkan kekayaannya agar kita yang semua diangkat dan masuk ke dalam kekayaan Yesus Kristus yang sesungguhnya, inilah kekayaan yang kekal. Sebab siapakah yang mampu membawa semua kekayaan yang kita kumpulkan di bumi ini menuju surga? Bukankah apa yang kita kumpulkan dengan berletih itu juga milik Yesus Kristus? Sebab di dalam Dialah seluruh dunia ini diciptakan. Jika harta yang kita kumpulkan itu ada di dalam Yesus Kristus, bukankah kita sama saja mencoba mengambil harta dari Dia sebelum waktunya? Ini sama artinya dengan mencuri. Maka perkayalah dirimu dengan hikmat yang dari Tuhan di dalam pembebasan yang diberikan Yesus Kristus. Jika kita masih hidup sampai saat ini, itu adalah kasih karunia. Dan pergunakanlah kehidupan itu untuk mengumpulkan kekayaan yang dari Tuhan kita. Amin.